Halo, selamat malam. Assalamualaikum, sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Jumat, tanggal 15 Oktober 2021. Salam sejahtera untuk Anda semua. Saya doakan hidup Anda semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kesadaran. Kenapa saya bilang harus penuh kesadaran? Karena memang manusia itu butuh yang namanya disadarkan. Manusia itu butuh yang namanya dibangunkan. Yang butuh untuk dihidupkan kembali jiwa-jiwanya. Karena faktanya banyak manusia hidup tapi mati. Keren ya kalimatnya, hidup tapi mati. Artinya apa? Secara fisik dia hidup, dia bernafas, dia bergerak, dia berjalan, dia beraktivitas, tapi dia mati. Mati di sini artinya apa? Tidak tahu bagaimana menggunakan tubuhnya. Mudah sekali diombang-ambingkan oleh banyak pengaruh dari luar sana. Mudah sekali diarahkan tanpa dia sadari. Banyak orang bahkan ngotot gitu ya, membela mati-matian sebuah figur, sebuah pemahaman yang padahal itu membuat hidupnya tidak nyaman. Sudah tahu hidupnya tidak nyaman, tapi masih ngotot bahwa apa yang dia pahami itu benar karena figur yang dilihat. Dia kan yang bicara ini, yang bicarakan itu. Ini yang harus kita ubah. Kalau Anda merasa hidup Anda tidak nyaman, faktanya Anda susah uangnya, Anda selalu pinjam uang ketika ada urusan yang kepepet, Anda menjadi tidak nyaman hidupnya, itu berarti ada pemahaman yang keliru dalam kepala Anda. Ada yang harus diubah dalam program di kepala Anda. Kesadaran ini yang orang tidak punya. Faktanya banyak orang punya kepala di atasnya. Punya otak kan? Semua orang di tubuh bagian atas adalah kepala. Tidak ada orang bisa hidup tanpa kepala. Tidak ada orang yang dia bergerak tanpa ada otak di kepalanya. Semua orang tahu kalau dia punya kepala. Semua orang tahu kalau dia punya otak. Tapi tidak semua orang tahu bagaimana menggunakan kepalanya dengan benar, bagaimana menggunakan otaknya dengan benar, bagaimana menggunakan pikirannya dengan benar. Kenapa? Lihat saja. Faktanya di sekitar kita, di Indonesia saja, masih banyak orang yang miskin. Orang yang kaya hanya sedikit. Orang yang punya tabungan 1 miliar, 2 miliar itu sedikit. Faktanya banyak orang yang miskin. Berarti ada yang salah dalam kepalanya mereka. Bukan karena mereka malas bekerja. Semua orang tiap hari bekerja. Anda lihat saja, jalan selalu rame, jalan selalu macet, di pasar rame, di mall rame sekarang. Berarti orang bergerak, orang bekerja. Tidak bisa mengatakan bahwa dia miskin karena malas bekerja. Ini salah. Kenapa? Kaya miskin bukan karena dia malas atau rajin bekerjanya. Kaya miskin tergantung dari program yang ada di kepalanya, dari pemahaman yang dia terima selama ini. Karena itu, semua orang harus sadar bahwa ini loh kuncinya. Ini loh bahwa yang berpengaruh di hidup manusia itu apa? Pikirannya, otaknya. Malas bekerja boleh, tapi malas mikir ini bahaya. Anda malas bekerja, it's okay, tidak kelihatan bekerja. Anda malas kerja keras, tidak apa-apa. Tapi kalau Anda malas mikir, malas berpikir, itu fatal akibatnya. Ada seorang filsuf yang mengatakan, manusia itu disebut hidup kalau dia berpikir. Aku berpikir maka aku ada. Artinya apa? Memang seperti itu. Banyak orang kenyataannya dia mati, tapi katanya hidup. Berarti kalau gitu hidup dalam kematian. Mati tapi hidup, gitulah pokoknya bahasanya. Kenapa saya bilang hidup? Karena Anda bernafas, banyak orang bergerak, dia jantungnya berdetak, semuanya hidup. Tapi jiwanya mati. Kenapa mati? Nah, tidak menggunakan pikirannya. Hidupnya mati. Hidup mati itu kan tidak nyaman, kemudian penuh kesedihan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Berarti kan itu tidak nyaman.
Artinya apa? Hidupnya sedang terbelenggu, sedang tidak bebas. Lalu mengatakan, iya ini kan di dunia memang tidak bebas. Salah. Di dunia ada tempat Anda untuk bebas, belajar kebebasan. Nanti di akhirat lebih bebas lagi. Berarti apa? Anda butuh kemampuan untuk bagaimana mengelola isi pikiran Anda, bagaimana memprogram isi kepala Anda, bagaimana memahami mekanisme kerja dari pikiran. Sama dengan ketika Anda punya handphone, Anda butuh tahu bagaimana sih handphone ini bekerja, bagaimana sih caranya kirim pesan WhatsApp, bagaimana sih caranya membuka YouTube, bagaimana sih caranya menggunakan kameranya, gitu kan? Ketika Anda sudah tahu bagaimana caranya, Anda boleh pakai apapun. Anda bisa untuk kirim WA dengan siapapun. Anda bisa edit pesan WA-nya, Anda bisa blok pesan WA-nya, Anda bisa filter, Anda bisa delete, dan sebagainya. Kenapa? Karena Anda sudah tahu bagaimana caranya menggunakan WA tersebut. Tapi kalau Anda belum tahu, tentu Anda tidak akan bisa menggunakan WA itu. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Oktober harusnya saya ada kelas MC online yang sudah terjadwal, bahkan sampai Desember itu sudah terjadwal penuh. Hari ini bapaknya sedang ada kondisi gangguan sakit sehingga harus bed rest, sehingga jadwalnya harus kita geser ke hari-hari berikutnya setelah bapak ini pulih kembali. Dan itu memang tidak apa-apa, nanti disesuaikan dengan jadwal yang berikutnya gitu ya. Makanya kalau Anda sudah daftar kelas AMC, berpikir sehat supaya ketika tanggalnya sudah datang, sudah pas tanggalnya Anda sudah bisa belajar. Karena belajar AMC butuh antri gitu ya, antrinya sampai 1,5 sampai 2 bulan. Kenapa antri? Karena memang setiap hari saya berikan kelas dan satu persatu. Ini yang membuat AMC banyak sekali testimoninya, belajar hari ini besok terbukti, belajar hari ini sudah dapat hasil dan sebagainya. Kenapa? Karena saya memberikan kelasnya satu persatu, bukan banyak orang, apalagi online. Kenapa? Kalau online itu sudah banyak orang, biasanya ada gangguan sinyal dan sebagainya, jadi kacau gitu ya. Tapi ketika saya buat satu persatu, akhirnya setiap hari saya harus memberikan kelas, sudah terjadwal gitu ya. Materi kami kirimkan dulu sama Mbak Ita supaya apa? Anda bisa pahami, Anda bisa praktekkan. Nah, itu adalah cara saya untuk membangunkan Anda, membangunkan kesadaran banyak orang tentang pentingnya memprogram pikiran, tentang inti dari kehidupan. Karena banyak orang itu kadang lupa bahwa dia punya otak, punya pikiran. Ini yang harus disadarkan, dimunculkan. Ketika saya tadi pagi itu ya, ada WA masuk ke handphone saya dari seorang pembaca buku 10 Keajaiban Pikiran. Mereka, bapak ini, seingat saya fotonya bapak sih ya, bapak ini mengatakan bahwa setelah baca buku ini saya kok mau menangis ya Mas Surman. Terus saya bahas lagi, kenapa Pak kok menangis? Saya seperti disadarkan sama Allah gitu ya, disadarkan sama Tuhan bahwa kamu tuh punya pikiran, kamu tuh punya alat yang aku sudah kasih, kenapa tidak dipakai, kenapa tidak digunakan? Nah, ini yang buat saya menangis, kata si bapak ini gitu ya. Nah, banyak orang seperti itu, banyak orang tergugah kesadarannya, banyak orang bangkit kesadarannya, banyak orang takjub sama Tuhannya, dan akhirnya bisa mengatakan bahwa Tuhan itu maha baik, Allah itu maha baik. Kenapa? Karena sudah dikasih perangkat yang namanya pikiran, sudah dikasih alat yang namanya otak, yang menjadi pusat dari kehidupan manusia, yang menjadi pusat kendali dari seluruh kejadian hidup manusia. Baikan Tuhannya, baikan Allahnya. Nah, yang tidak baik adalah siapa? Kita sebagai manusia. Banyak orang yang tidak baik. Kenapa? Tidak mau pakai, tidak mau menggunakan. Takut menggunakan pikiran, mengatakan menggunakan pikiran itu sesat dan sebagainya. Nah, padahal itu sudah Tuhan kasih, sudah Tuhan berikan. Makanya kenapa saya buat YouTube ini, saya buat buku-buku saya buat blog saya buat majalah sugesti. Tujuannya satu, untuk menyebarkan pemahaman bahwa Anda manusia, Anda punya otak, Anda punya kepala, Anda punya pikiran yang harus digunakan, dan itulah pembeda antara Anda dengan makhluk lainnya. Digunakan akal,
diberikan akal, diberikan pikiran supaya berpikir dan memahami ayat-ayat Tuhan yang ada di alam semesta ini. Berpikirlah, maka engkau merasakan kenikmatan kasih sayang Tuhan yang sesungguhnya. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama, Assalamualaikum.